Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratul Fadi. Saya dari Universitas Megariski Makassar, program studi D3 Farmasi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai tablet, kapsul, dan juga suppositoria. Sebelum saya lanjut di videonya, silahkan like dan subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Adapun materi yang pertama yaitu tablet. Tablet adalah bentuk sediaan padat dari satu atau lebih agen obat dengan atau tanpa pengencer. Mereka dapat dibuat dengan kompresi di mesin tablet atau dengan mencetak. Adapun jenis-jenis tablet sebagai berikut. 1. Tablet kompresi, yaitu tablet kompresi dibuat dengan sekali tekanan menjadi berbagai bentuk tablet dan ukuran. Biasanya ke dalam bahan obat diberi tambahan sejumlah bahan pembantu. 2. Tablet kompresi ganda, yaitu tablet kompresi berlapis dalam pembuatannya memerlukan lebih dari satu kali tekanan. Hasilnya menjadi tablet dengan beberapa lapisan atau tablet di dalam tablet. Lapisan dalamnya menjadi inti dan lapisan luarnya disebut kulit. 3. Tablet salut gula, yaitu tablet kompresi ini mungkin diberi lapisan gula berwarna dan mungkin juga tidak. Lapisan ini larut dalam air dan cepat terurai begitu ditelan. 4. Tablet diwarnai coklat, yaitu lapisan coklat merupakan hal yang penting dalam sejarah, karena di waktu itu hanya coklat yang dipakai untuk menyalut dan mewarnai tablet. 5. Tablet salut selaput, yaitu tablet salut dengan selaput tiois dan polimer yang larut dan tidak larut dalam air maupun membentuk lapisan yang meliputi tablet. 6. Tablet salut enterik, yaitu tablet yang disalut dengan lapisan yang tidak melarut atau hancur di lambung tapi di usus. 7. Tablet sublingual atau bukal, yaitu tablet yang disisipkan di pipi di bawah lidah biasanya berbentuk datar. Tablet oral yang direncanakan larut dalam kantung pipi atau di bawah lidah untuk diabsorpsi melalui mukosa oral. 8. Tablet kunyah, yaitu tablet kunyah lembut segera hancur ketika dikunyah atau dibiarkan melarut dalam mulut, menghasilkan dasar seperti krim dan manitol yang berasal dan berwarna khusus. 9. Tablet efervensen, yaitu tablet berbuih, dibuat dengan cara kompresi granul yang mengandung garam efervensen atau bahan-bahan lain yang mampu melepaskan gas ketika bercampur dengan air. 10. Tablet triturat, yaitu tablet berbentuk kecil dan biasanya silinder, dibuat dengan cetakan atau dibuat dengan kompresi dan biasanya mengandung sejumlah kecil obat keras. 11. Tablet hipodermik, yaitu tablet yang dimasukkan di bawah kulit, merupakan tablet triturat, asalnya dimasukkan untuk digunakan oleh dokter dalam membuat larutan parental secara mendadak. 12. Tablet pembagi, yaitu tablet untuk membuat resep lebih tepat bila disebut tablet campuran, karena para ahli farmasi memakai tablet ini untuk pencampuran dan tidak pernah diberikan kepada pasien sebagai tablet itu sendiri. 13. Tablet dengan pelepasan terkendali, yaitu tablet dengan kapsul yang pelepasan obatnya secara terkendali. Metode-metode yang digunakan pada formulasi tablet. 1. Granulasi basah. Tidak diragukan lagi bahwa metode granulasi basah merupakan yang terluas digunakan orang dalam memproduksi tablet kompresi. Teknik ini juga memerlukan persiapan dan langkah-langkah akhir, pengayakan, penggilingan, dan pencampuran yang sama seperti pada kedua metode granulasi terdahulu. Hal yang menarik pada granulasi basah yaitu bahannya dibasahi, penggilingan basah, serta pengeringan. 2. Granulasi kering. Pada metode granulasi kering, granula dibentuk oleh pelembapan atau penambahan bahan peningkat ke dalam campuran serbuk obat, tetapi dengan cara memadatkan massa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan menjadikannya pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu kompresi langsung. Dahulu, jumlah bahan obat yang dapat dijadikan tablet tanpa melalui granulasi lebih dahulu sangat sedikit. Pada waktu sekarang ini, penggunaan pengencer yang dikeringkan dan penyemprotan meluas kepada formula-formula tablet tertentu daripada dengan serbuk pengisi biasa. Kualitas yang diinginkan untuk tablet dengan kompresi langsung
dan sejumlah produk-produk lainnya sekarang banyak diproduksi dengan cara ini. Kemudian materi yang kedua yaitu kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan padat di mana saat obat berada tertutup dalam wadah atau cangkang keras atau lunak, larut dari bentuk gelatin yang cocok. Kemudian jenis-jenis dari kapsul yaitu 1. Kapsul gelatin keras dan 2. Kapsul gelatin lunak. Kapsul gelatin keras merupakan jenis yang digunakan oleh ahli farmasi masyarakat dalam menggabungkan obat-obat secara mendadak. Pada pembuatan kapsul gelatin keras ditambahkan bahan pengawet untuk mencegah timbulnya jamur dalam cangkang kapsul. Biasanya kapsul gelatin keras mengandung uap air antara 9-12%. Cangkang kapsul keras gelatin harus dibuat dalam 2 bagian yaitu badan kapsul dan bagian tutupnya yang lebih pendek. Kedua bagian saling menutupi bila dipertemukan. Bagian tutup akan menyelubungi bagian tubuh secara tepat dan ketat. 2. Kapsul gelatin lunak dibuat dari gelatin di mana gliseril atau alkohol polivalen dan sorbitol ditambahkan supaya gelatin bersifat elastis seperti plastik. Biasanya pada pembuatan kapsul ini mengisi dan menyegelnya dilakukan secara berkesinambungan dengan suatu mesin khusus. Kapsul lunak yang kosong dibuat dan diberi segel dalam keadaan kedap udara untuk mencegah kempis dan saling melekat satu dengan lainnya. Untuk pengisian kapsul akan dilakukan kemudian, tapi cara ini jarang dilakukan. Adapun keuntungan kapsul, 1. Dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak. 2. Tepat untuk obat yang teroksidasi dan mempunyai bau dan rasa yang tidak enak. 3. Bentuk kapsul mudah ditelan dibandingkan bentuk tablet. 4. Bentuknya lebih praktis dan menarik. Ada 3 cara pengisian kapsul, yaitu 1. Dengan tangan. Cara ini merupakan yang paling sederhana karena menggunakan tangan tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotek untuk melayani resep dokter. Bila melakukan pengisian dengan cara ini, sebaiknya petugas menggunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul karena tidak tahan terhadap obat tersebut. Untuk memasukkan obat ke dalam kapsul dapat dilakukan dengan cara membagi serbuk sesuai jumlah kapsul yang diminta. Selanjutnya, tiap bagian serbuk tadi dimasukkan ke dalam badan kapsul lalu ditutup. Kemudian yang kedua yaitu alat bukan mesin. Alat bukan mesin dimaksudkan di sini adalah alat yang menggunakan tangan manusia. Dengan alat ini akan didapatkan kapsul yang lebih dan pengerjaannya yang dapat lebih cepat karena dalam satu kali pembuatan dapat dihasilkan berpuluh-puluh kapsul. Alat ini terdiri dari 2 bagian yaitu bagian yang tetap dan yang bergerak. Ketiga, alat mesin. Untuk memproduksi kapsul secara besar-besaran dan menjaga keseragaman kapsul, perlu digunakan alat otomatis, mulai dari membuka, mengisi, sampai menutup kapsul. Kemudian materi yang terakhir yaitu suppositoria. Suppositoria adalah obat padat berbagai ukuran dan bentuk yang cocok untuk dimasukkan ke dalam rongga tubuh, biasanya rektum, vagina, atau uretra. Adapun jenis-jenis dari suppositoria yaitu 1. Suppositoria rektal menggambarkan suppositoria dubur untuk orang dewasa meruncing di salah satu atau kedua ujungnya dan biasanya beratnya masing-masing sekitar 2 gram. Kedua, suppositoria vaginal menggambarkan suppositoria lokal atau tesarium seperti biasanya berbentuk bulat dan masing-masing beratnya sekitar 5 gram. Ketiga, suppositoria uretra. Suppositoria uretra atau Bougues tidak dijelaskan spesifik, baik berdasarkan berat atau dimensi. Adapun macam-macam bentuk suppositoria yaitu suppositoria rektal, memiliki berat untuk orang dewasa kira-kira 2 gram dan berbentuk lonjong seperti torpedo. Kemudian yang kedua, suppositoria vaginal, memiliki berat kira-kira 3-5,0 gram dan biasanya dicairkan dalam wadah berbentuk bulat atau bulat telur atau dikompresi dengan suatu mesin cetak tablet dalam bentuk kerucut yang dimodifikasi. 3. Suppositoria uretra
berbentuk pensil dan meruncing pada salah satu ujungnya. Suppositoria uretra yang digunakan untuk laki-laki beratnya kira-kira 4 gram dan panjangnya 100 sampai 150 mm. Untuk wanita, berat masing-masing suppositoria 2 gram dan biasanya mempunyai panjang 60 sampai 75 mm. Adapun metode pembuatan suppositoria yaitu 1. Pembuatan dengan cara mencetak. Pada dasarnya, langkah-langkah dengan metode percetakan termasuk melebur basis, mencampurkan bahan obat yang diinginkan, menuang hasil leburan ke dalam cetakan, membiarkan leburan menjadi dingin dan mengental menjadi suppositoria, dan melepaskan suppositoria dengan oleum kakao, dan lain-lain. Kedua, pembuatan dengan cara kompresi. Suppositoria dapat juga dibuat dengan menekan massa yang terdiri dari campuran basis dengan bahan obatnya dalam cetakan khusus memakai alat atau mesin pembuat suppositoria. Ketiga, pembuatan secara menggulung dan membentuk dengan tangan. Dengan terdapatnya cetakan suppositoria dalam macam-macam ukuran dan bentuk, pengolahan suppositoria dengan tangan oleh ahli farmasi sekarang rasanya hampir tidak pernah digunakan. Namun demikian, melinting dan membentuk suppositoria dengan tangan merupakan bagian dari sejarah seni para ahli farmasi. Adapun cara penggunaan suppositoria, yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. 2. Buka pembungkus obat. Jangan dibuka jika suppositoria terlalu lunak. 3. Jika suppositoria terlalu lunak, sebaiknya didinginkan dulu dalam kondisi masih dalam kemasan. Masukkan dalam termos pendingin atau dipegang di bawah aliran air dingin. Kemudian setelah agak keras, keluarkan dari kemasan. Keempat, lembutkan bagian tepi yang mungkin tajam dengan dihangatkan dalam tangan. Kelima, lembabkan suppositoria dengan air dingin. Keenam, berbaring miring pada salah satu sisi dan tekuk satu lutut ke atas badan dan angkat lutut. Ketujuh, masukkan obat ke dalam anus secara perlahan dengan bagian yang bulat terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bagian belakangnya. Kedelapan, tetap berbaring selama beberapa menit. Kesembilan, cuci tangan. Dan yang terakhir yaitu, usahakan untuk tidak melakukan buang air besar selama 1 jam. Pesan dan kesan saya untuk Kakak Putri Ardianti, terima kasih banyak telah membimbing saya dan teman saya dengan sabar dalam menjalankan praktikum teknologis Idam Padat. Pesan saya yaitu tetap sabar dan semangat dalam membimbing kami semua. Terima kasih. Itulah tadi video saya mengenai tablet, kapsul, dan juga suppositoria. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.